Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Martina Sanda, kelas A12 Maakale, NIM 221118048, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan strategis guru untuk mengatasi prestasi belajar siswa yang rendah. Sebelum saya membicarakan tentang prestasi belajar siswa yang rendah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan prestasi belajar. Prestasi belajar adalah dapat diartikan sebagai nilai yang dicapai oleh individu setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, prestasi belajar yang baik, dan yang kedua yaitu prestasi belajar yang buruk. Prestasi belajar yang baik adalah hasil yang dicapai oleh individu berupa nilai yang bagus, sedangkan hasil prestasi yang buruk adalah hasil yang dicapai oleh individu berupa nilai yang tidak memuaskan. Adapun gejala-gejala rendahnya prestasi belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, siswa kurang merasa senang atau kurang semangat dalam belajar. Yang kedua, siswa mengikuti pelajaran semata-mata agar tidak tinggal kelas. Yang ketiga, siswa mengikuti pelajaran bukan untuk menambah ilmu, tetapi diharuskan mengikuti. Dan yang keempat yaitu prestasi belajar rendah karena motivasi belajarnya rendah. Faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar. Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Antara lain, faktor yang terdapat dari diri siswa atau faktor internal. Dan yang kedua itu faktor yang terdiri dari luar siswa atau faktor eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari diri anak-anak bersifat biologis, sedangkan faktor yang berasal dari luar diri anak antara lain adalah faktor keluarga, sekolah, masyarakat, dan sebagainya. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor internal yaitu kecerdasan atau inteligensi, kedua bakat, minat, dan motivasi. Kecerdasan atau inteligensi siswa yang rendah Kecerdasan atau inteligensi siswa yang rendah. Kecerdasan merupakan satu aspek yang penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya studi seseorang. Kalau seorang murid mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas normal, maka secara potensi dia dapat mencapai prestasi yang tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa yang rendah bisa saja disebabkan oleh tingkat inteligensi siswa yang rendah pula. Yang kedua yaitu bakat siswa yang belum ditemukan. Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaan.
Dalam hal ini, siswa yang mengalami prestasi rendah bisa disebabkan karena siswa tersebut belum mampu menemukan bakat yang dimiliki. Yang ketiga yaitu minat belajar siswa yang kurang. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenai beberapa kegiatan. Seorang siswa yang memiliki minat belajar yang kurang, otomatis dalam meraih prestasi belajarnya pun kurang. Yang ketiga yaitu minat belajar siswa yang kurang. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenai beberapa kegiatan. Seorang siswa yang memiliki minat belajar yang kurang, otomatis dalam meraih prestasi belajarnya pun rendah. Yang keempat yaitu motivasi belajar siswa yang rendah. Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Namun, jika anak didik tersebut memiliki motivasi yang rendah, maka prestasi belajarnya pun rendah pula. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu beberapa pengalaman-pengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Yang pertama, keadaan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat, tempat seseorang lahir dan dibesarkan. Seorang anak yang berada di lingkungan keluarga, khususnya orang tua yang kurang perhatian dan kasih sayang, menyebabkan anak tersebut merasa tidak aman dan nyaman, sehingga akan menyebabkan menurunnya terhadap tingkat prestasi di sekolah. Yang kedua yaitu keadaan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan siswa. Karena itu, lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Hubungan antara guru dan siswa kurang baik akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya, sehingga menyebabkan prestasi belajar siswa akan rendah. Yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalam proses pelaksanaan pendidikan. Siswa yang memiliki prestasi belajar yang rendah kebanyakan adalah siswa yang bergaul dengan kumpulan anak-anak nakal yang berkeliaran tiada menentu, sehingga menyebabkan siswa tersebut terpengaruh dengan perilaku lingkungan. Yang keempat yaitu solusi mengatasi prestasi belajar siswa yang rendah. Terkait dengan rendahnya prestasi belajar siswa yang rendah, maka perlu kiranya kita secara intens dan bersama-sama memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan.
Kita tidak boleh terjebak oleh rendahnya prestasi belajar siswa sehingga merasa terpuruk dan enggan beranjak dari kondisi tersebut. Adapun solusi mengatasi prestasi belajar siswa yang rendah adalah yang pertama, proses pembelajaran harus efektif. Yang kedua, siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu peran orang tua pada belajar anak-anaknya. Dan yang keempat itu masyarakat sebagai tempat belajar siswa. Demikianlah penjelasan saya mengenai strategis guru untuk mengatasi prestasi belajar siswa yang rendah. Sekian dan terima kasih.